An echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nurul Nafsiyah Mutmainah NPM 1911080359 dari kelas BKPI 4H. Pada video kali ini aku akan membahas tentang perkembangan spiritual anak dan remaja. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan tokohnya. Tokohnya ini bernama James Fowler. Beliau ini seorang profesor Human Development Theories dan Direktur Pusat Etika dalam Kebijakan Publik dan Profesi di Universitas Emory di Atlanta, Georgia. Ditahbiskan di Gereja Metodis Amerika, Fowler memiliki karir sebagai pendidik agama. Beliau juga memegang posisi mengajar di Harvard Divinity School dan Boston College pada awal 1970 dan telah mengajar di Emory University sejak tahun 1977. Beliau ini juga seorang ahli di bidang agama dan psikologi dan etika dan kehidupan publik dan penulis beberapa buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan perkembangan spiritual menurut teori Fowler. Yaitu ada tahap 0, meliputi kepercayaan elementer awal atau primal faith. Lalu ada tahap 1, kepercayaan intuitif proyektif atau intuitive projective faith. Lalu ada tahap 2, meliputi kepercayaan mitis harfiah. Kemudian ada tahap 3, kepercayaan sintetis konvensional. Selanjutnya ada tahap 4, meliputi kepercayaan individuatif atau reflektif. Lalu ada tahap 5, kepercayaan eksistensial konjungtif. Dan yang terakhir tahap 6, kepercayaan eksistensial yang universalitas. Yang pertama kita akan membahas tahap 0 atau kepercayaan elementer awal primal faith. Nah, tahap ini terjadi pada usia 0-3 tahun. Demi iman terbentuk oleh rasa percaya si anak kepada orang-orang yang mengasuhnya dan oleh rasa aman yang dialami di tengah lingkungannya. Seluruh interaksi timbal balik antara si anak dan orang-orang di sekitarnya merupakan titik tolak bagi perkembangan imannya. Selanjutnya ada tahap 1 atau tahap kepercayaan intuitif proyektif. Terjadi pada usia 3-7 tahun. Dunia pengalaman sudah mulai disusun oleh pengalaman indrawi dan kesan-kesan emosional yang kuat namun diangkat ke dalam imajinasi. Anak aktif bertanya, mereka kesulitan membedakan kenyataan dan fantasi. Pada masa ini, anak aktif bertanya tentang keberadaan Tuhan. Anak memahami dan membayangkan Tuhan sebagai tokoh yang dikaguminya. Tahap selanjutnya yaitu tahap 2, kepercayaan mitis harfiah. Terjadi pada usia 7-12 tahun. Yang paling berperan dalam perkembangan iman anak adalah kelompok atau institusi masyarakatan yang paling dekat dengannya. Misalnya kelompok pembinaan agama, sekolah, atau kelompok sekolah berfungsi sebagai sumber pengajaran iman. Seperti kalau dalam agama Islam ada Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Nah, pengajaran paling mengena kalau disampaikan dalam bentuk kisah-kisah yang bernuansakan. Tuturan pengajaran lewat kisah rekaan cenderung diterima, seperti menceritakan tentang kisah Nabi dan Rasul, kisah tentang sahabat Nabi dan Rasul, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada tahap 3, kepercayaan sintetis konvensional. Terjadi pada usia 12-20 tahun, muncul kemampuan kognitif baru, yaitu operasi-operasi formal, maka remaja mulai mengambil alih pandangan pribadi orang lain menurut pola pengambilan perspektif antar pribadi secara timbal balik. Sudah ada kemampuan menyusun gambaran percaya termasuk kepada Tuhan. Interpersonal yang ada membuat dunia ini menjadi hidup dan individu dapat berpikir tentang hipotesis untuk mensintesis iman yang masih umum. Selanjutnya ada tahap 4, kepercayaan individuatif reflektif. Terjadi pada usia 20 tahun ke atas, ditandai adanya refleksi kritis atas semua pendapat, keyakinan, dan nilai lama. Individuatif, saat itulah manusia tidak semata-mata bergantung pada orang lain, tetapi sadar akan tanggung jawab dan komitmen. Ada dua perubahan utama dalam tahap ini, individuasi dan refleksi kritis. Selanjutnya ada tahap 5 yaitu kepercayaan eksistensial konjungtif. Terjadi pada usia 35 tahun ke atas. Ditandai suatu keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam hidupnya. Tahap ini melibatkan kemampuan untuk terus bersama sebagai cara untuk mengungkapkan suatu kesadaran baru bahwa kebenaran lebih beragam dan kompleks dibanding yang sebelumnya diyakini.
Dan yang terakhir, tahap 6, kepercayaan eksistensial yang universalitas. Terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Gaya hidup langsung berakar pada kesatuan dengan Tuhan, yaitu pusat nilai, kekuasaan, dan keterlibatan yang terdalam. Biasanya pada usia ini manusia mulai fokus pada hal yang berhubungan tentang ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada rasa keutuhan dan keinginan untuk bertindak berdasarkan apa yang baik bagi semua orang. Mereka memiliki mimpi dan akan bertindak dengan komitmen yang mendalam, seringkali juga dengan biaya pribadi. Baiklah, sekian materi dari perkembangan spiritual anak dan remaja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 잊지 마, 너 흐린 어둠 사이